Tugas Modul 2.2A10 Aksi nyata RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Saya adalah CGP Angkatan 4 Sadrah Wahyuni Hasibuan dari Kota Pematang Siantar. Saya didampingi oleh Bapak Fasilitator Dr. Randus Casri MM dan Ibu Pengajar Praktik Yusni Deborah Silalahi SPD. Materi pembelajaran tema 8 subtema 1 Muatan terpadu IPA dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran dengan kegiatan kesadaran penuh, siswa dapat merelaksasikan diri sejenak dengan melakukan teknik mindfulness. Dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan tepat. Dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi. Dengan kegiatan mengamati gambar, anak menarik dan mendorong meja, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Dengan mendorong dan menarik meja, siswa dapat mempraktikkan gaya dorongan dan tarikan. Dengan kegiatan menulis hasil percobaan, mendorong dan menarik meja, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak berdasarkan minat mereka. Melalui kegiatan refleksi, anak menggambarkan atau mengekspresikan perasaannya melalui emoticon. Kegiatan awal KSE Keterampilan Sosial, Protokol Budaya Pembiasaan Penerapan 5S, Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun. Kegiatan pendahuluan KSE Pengelolaan Diri, Ruang Lingkup Rutin, kegiatan berdoa sebelum melakukan kegiatan dan absensi anak. Kegiatan pendahuluan KSE Pengelolaan Diri, Ruang Lingkup Rutin, kegiatan melakukan teknik stop atau mindfulness. Keluarkan perlahan-lahan, jangan berdiri ya. Ayo, kita tarik lagi nafas dalam-dalam, hirup udaranya. Pelan-pelan keluarkan nafasnya. Tarik kembali nafasnya.
Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Melalui kegiatan ini, siswa membaca teks cerita fiksi, dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan tepat, dan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi. Siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi. Makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Pada kegiatan ini, siswa mengamati video cerita fiksi yang ditampilkan di depan kelas. Selanjutnya, siswa diminta untuk mencari informasi tentang cerita fiksi dan ciri-cirinya. Siswa menjawab pertanyaan teman ataupun kelompok lain sesuai pengetahuan dan pemahamannya. Supaya kita lebih rileks, lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran kita. Ice breaking kita ini pada hari ini adalah tentang ikan buntal. Apa itu ikan buntal? Ikan yang perutnya besar. Oke. Ayo berdiri yang bagus. Digerakkan badannya, otot-ototnya, tangannya supaya jangan malu-malu bergerak. 1, 2, 3, ya. Ikan buntal berenang, ada ubur-ubur, Dengan kegiatan mengamati gambar, anak menarik dan mendorong meja, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar.
presentasikan gambarnya, Nah. Di sini ada dua anak yang sedang melakukan gaya tarikan atau gaya dorongan. Nah, di sini ada satu anak yang menarik meja, dan yang kedua ada anak yang menggunakan gaya berupa dorongan. Mereka potong sana panjang, Kuraut dan kutimbang dengan benar. jadikan layang-layang, bermain layang-layang. Berlari ku bawa ke tanah lapang, Hatiku riang dan senang. Itu namanya apa, Gio? Gaya berubah? Pakai apa mendorongnya? Ya, oke. Ini merupakan gaya tarikan. Apa yang ditarik? Meja. Dengan apa menariknya? Oke, bagus. Jadi, apa yang dimaksud dengan gaya? Yang A berupa tarikan, yang melakukan berupa gaya. Yang ada di gambar A melakukan gaya merupakan tarikan yang menggunakan gaya otot. Dan anak yang satu lagi di gambar B melakukan gaya berupa dorongan dengan menggunakan gaya otot. Oke, bagus hasil persentase dari gambarnya. Terima kasih Ibu ucapkan. Kepada anak Ibu silakan duduk kembali ke tempatnya. Refleksi pembelajaran.
Sampaikanlah perasaan dan pembelajaran yang Anda dapatkan selama perencanaan dan pelaksanaan serta rencana perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Refleksi saya setelah perencanaan dibuat yaitu RPP pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Guru menjadi lebih siap dan matang serta mampu mengelola emosi diri serta berorientasi pada murid melalui pemetaan sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar, minat anak, dan profil belajar siswa. Sehingga guru dapat mudah membedakan kebutuhan murid dalam belajar serta menentukan strategi pembelajaran baik konten, proses, dan produk dalam pelaksanaannya. Guru dapat menerapkan pembiasaan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan keputusan yang bertanggung jawab. Pelaksanaan pembentukan karakter dalam KSE sangat perlu diterapkan dalam pembelajaran. Rencana perbaikan lebih menerapkan pembelajaran sosial emosional agar murid mampu memiliki 5 kompetensi sosial emosional dan dapat menerapkannya. Terima kasih, salam merdeka belajar.